Tema firman Tuhan, berkat dimulai dari pikiran dan perasaan. Berkat dimulai dari pikiran dan perasaan. Salah satu kelebihan manusia waktu diciptakan dibandingkan dengan hewan adalah manusia diberikan pikiran dan perasaan, tetapi binatang ada pikiran dan perasaan ada? Tidak. Binatang hanya naluri ketika ada musuh, ketika ada membahayakan dia lari dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan sangat tegas disampaikan kepada kita, baik jemaat Pondok Daud, baik pemirsa yang ada di channel YouTube PS Fanny Christine, yaitu kita menaruh pikiran dan perasaan. Ya, hendaklah kamu, ya, ini bahasa perintah, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya memberikan contoh. Beberapa bulan yang lalu, waktu ada kedukaan di Argapura, di rumah makan Setor, kami dalam posisi sibuk sekali. Kalau mau dipikir, tidak usah hadir. Gembala minum. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebaiknya kalau mau dipikir, lebih baik kami tidak usah pergi ke kedukaan. Tetapi pikiran dan perasaan kami berkata, kalau kami tidak melayak orang yang akan kami pergi, ya, terima kasih. Orang yang akan pergi di mana orang yang sangat baik. Pertama kali kami injakkan kaki kami di Jayapura, di rumah makan Setor. Bapak Gembala yang meninggal adalah sangat baik. Ada banyak orang Kristen nanti Desember, ini banyak yang terjadi, baru dia mau injak-injak gereja. Oh, tidak akan ada apa. Nanti di bulan Desember baru saya mau setia. Itu namanya orang Kristen pencitraan. Oh, kasih tunjuk baik-baik buat Tuhan. Dia mau kasih tunjuk buat Tuhan, sebetulnya bukan kesetiaannya, tetapi pada bulan Desember identik dengan baju baru. Tuhan mau kita, pikiran kita, perasaan kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Pikiran Tuhan apa? Oh, ini bangku-bangku ini masih banyak yang kosong. Amin. Amin. Ya, hari ini di APO ada bawa 1 jiwa ya. Pemuda siapa ini namanya? Daniel. Iya, kita berikan tepuk tangan buat
yang membawa jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Iya, sama dengan anak saya yang bungsu, Yosia Daniel. Iya, pelayanan di Alika kami memberikan nama GBI Daniel. Karena Daniel adalah figur yang suka berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan mau pikiran perasaan kita bertumbuh. Pikiran apa? Perasaan apa? Perasaan cinta kita kepada Tuhan. Iya. Ketika ada acara hari Jumat tanggal 25, masih jauh-jauh hari, Ibu Ita sudah berkata, tanggal berapa acaranya? Nah, ini contoh perasaannya bertumbuh untuk Tuhan. Perasaan kita. Jangan sampai istilah muncul, so tidak ada empedu. Nah. Banyak jemaat hari ini yang perasaannya tidak bertumbuh. Malu dong sama Tuhan. Masa ibadah perjamuan kudus tidak hadir. Amin. Kita harus malu dengan Tuhan. Kalau nanti bulan Desember baru kita rajin. Kita harus malu dengan Tuhan. Kalau kita tidak mendukung program gereja. Kalau program kerja, bangun pagi-pagi. Ma, cepat ma, saya punya persediaan. Jangan sampai saya terlambat. Nanti bos saya marah. Nanti saya dipotong gaji. Kalau mencari Tuhan lama-lama. Kalau mencari Tuhan, sukanya datang terlambat. Amin. Tuhan mau pikiran kita. Saya berikan tema. Berkat dimulai dari pikiran dan perasaan. Kami ketika minggu yang lalu, Ibu Noke sempat bersaksi di mobil. Ibu Noke ini akan mendapatkan tawaran pekerjaan di Amerika. Menjaga di panti jompo ya? Di mana? Panti jompo. Mama-mama jompo dengan gaji 40 juta. Wow. Ini menggiurkan tidak? Menggiurkan. Tetapi kalau firman Tuhan boleh datang pada hari ini, kalau Ibu Noke pergi ke Amerika, GBI Daniel pasti mati. Ya. Ini tentang pikiran dan perasaan. Perempuan itu identik dengan perasaan. Laki-laki identik dengan pikiran. Tetapi kalau digabungkan pikiran dan perasaan, itu menjadi sempurna. Banyak orang tidak bersyukur. Salah satu penciptaan termulia dari manusia, kelebihan dari manusia dengan binatang adalah pikiran dan perasaan. Perkunjungan terbaik dari ibu-ibu selama Pondok Daun berdiri adalah Ibu Noke. Sekarang firman Tuhan datang khusus juga kepada Ibu Noke. Kalau terima ini 40 juta dapat. Tetapi ini yang pakai tetapi. Apabila Tuhan tidak berkenan, ada juga peristiwa Yunus di Alkitab. Iya. Peristiwa Yunus itu tidak harus dibuang ke laut, tidak. Ibu Noke naik pesawat, ya ini contoh. Tetapi contoh kalau di Amerika Ibu Noke sakit,
bukan 40 juta yang didapat. Kalau sudah sakit-sakit di sana, tak gali pokok, tak gali-gali kawan. Kenapa? Satu-satunya jemaat yang dipercayakan Tuhan yang bisa membuka rumahnya dijadikan penginjilan di antara jemaat Pondok Daud cuma di Ibu Noke. Sedangkan pelayanan GBI Daniel baru dibuka beberapa bulan. Saudara, kita bisa membayangkan. Ini contoh yang saya tidak berpikir saya mau siapkan khotbah seperti ini. Perasaan kita mau tinggalkan pelayanan yang masih seperti saat ini. Ketika kita alfa, yang pertama kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak taat. Kalau kita alfa, yang kedua pekerjaan Tuhan tidak mengalami kemajuan. Saudara, hati Tuhan saya percaya sangat bersedih. Tuhan sempat menangis, amin. Ketika Lazarus mati, Tuhan menangis. Ketika pengrusakan di Cidahu, Sukabumi, pasti Tuhan menangis. Di Padang Sarai, ketika pengrusakan tempat ibadah, 2 anak dilukai, pasti Tuhan menangis. Tuhan ada perasaan tidak? Tuhan punya perasaan jauh lebih sempurna daripada manusia. Amin. Ketika keluarga Rumuat Tambun selalu mendukung dan setia sampai hari ini, perasaan Tuhan disenangkan. Kalau perasaan Tuhan disenangkan, berkat-berkat yang luar biasa turun kepada keluarga Rumuat Tambun. Amin. Selama ini Ibu Selvi selalu membawa pasukan dari APO, bahkan hari ini boleh bertambah. Pemudi Tesa boleh ikut, pemudi Tesa sudah ikut menjadi singers. Hati Tuhan disenangkan. Pasti Tuhan akan membalas lewat kesehatan dari suami Bapak Roy Inde. Dan Tuhan sudah membalas lewat Junita yang dari seluruh orang yang ada di Jayapura, 2 orang saja yang diutus oleh pemerintah kota sekolah di Jakarta. Amin. Perasaan kita harus bermain. Jangan seperti istilah tidak ada perasaan. Saudara, kalau saudara perhatikan tadi, anak saya Ecun ini, kalau dia sementara main HP disuruh belanja di kios, dia punya lari mirip-mirip Cristiano Ronaldo jaman lari. Cepat. Tetapi waktu mau menyanyi sekolah minggu, saya waktu lihat, saya sempat cubit dia tadi. Yosia dengan Yabes sudah di depan, dia masih jalan loyo-loyo kayak tidak makan. Ikan di televisi kok loyo, minum super tin. Nah, dulu ada iklan seperti itu. Kalau kita loyo-loyo dengan Tuhan, Tuhan juga loyo-loyo memberkati kita. Amin. Kalau kita malas beribadah, Tuhan juga malas untuk memberkati kita. Salah satu berkat yang terbesar di dalam Alkitab, berkat kita beribadah di perjamuan kudus. Dan saya bersyukur kalau petugas perjamuan kudus ini tidak alpa. Parah sekali kalau petugas perjamuan kudus tidak hadir. Amin. Hari ini setiap awal bulan kita memperingati kematian Tuhan di Bukit Golgota. Mazmur 132. Saya sudah sampaikan khotbah ini, tetapi kita akan melihat kembali kenapa Allah sangat mengasihi Daud. Kenapa Daud menjadi raja 40 tahun?
ayat yang kedua. Mazmur 32. Ibu Gembala boleh baca untuk kita semua. Inilah perasaan dari Daud. Saudara, banyak orang Kristen tidak diberkati karena tidak ada perasaan mengasihi Tuhan, tidak ada cinta. Tetapi kita lihat Mazmur 132. Mazmur 132 ayat 2. Daud dan Sion pilihan Tuhan. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Bagaimana Daud telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Saya baca ayat 3. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Saudara tahu raja itu paling suka tidur, kalau malam itu tidur dengan dia punya permasyurinya, tidur dengan selir-selirnya, gundik-gundiknya. Betul tidak? Perempuan di zaman kerajaan, raja itu pada malam hari itu tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu. Raja itu dia mau mencari kenikmatan yang seperti di YouTube bilang, di media sosial bilang, katanya ada 70 bidadari. Ya. Membunuh orang Kristen, ada 70 bidadari yang disiapkan. Wow. Ini ajaran sesat ya. Tetapi Raja Daud tidak bersenang-senang. Raja Daud tidak bersenang-senang dengan perempuan-perempuan. Saudara, kita belajar kenapa dia bernasar. Apa yang dia bernasar. Dan ini datang untuk kita semua. Kalau boleh kita bernasar, Tuhan, jangan ambil nyawa saya sebelum saya mau melihat gereja GBI Pondok Daud maju. Amin. Amin. Tuhan yang sudah utus kita, Tuhan yang sudah pilih kita. Kalau perikopnya Daud dan Sion pilihan Tuhan. Mari kita katakan bersama nama kita. Fani pilihan Tuhan. Fani dipilih Tuhan di gereja Pondok Daud. Mari kita katakan bersama nama kita. Ya. Jadi kalau nama saya Fani dipilih di gereja Pondok Daud. Amin. Ya. 1, 2, 3. Belum semua ini. 1, 2, 3. Iya. Kita berdoa bersama supaya Ibu Noke tidak tergiur dengan 40 juta. Ini di zaman susah begini 40 juta, wow. Sudah mirip gaji anggota dewan. Tetapi saya percaya Ibu Noke dipilih dan diutus di Alika. Dari semua penduduk di perumahan Alika, cuma Ibu Noke satu-satunya yang bisa menginjil di sana. Semua orang yang tinggal di sana, mereka mencari nafkah. Amin. Berarti Ibu Noke adalah penginjil yang luar biasa. Ketua pemuda banyak kali menginjil pemuda Vicky Langoy. Selalu diajak oleh ketua pemuda Bapak Yano untuk membawa
pemuda-pemudi setia kepada Tuhan. Aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Wow, tidak. Hebat tidak? Inilah alasan kuat kenapa Allah mempromosikan Daud dari pekerjaan di dasar, dari cuma gembala domba, gembala cuma 3 ekor domba, menjadi raja. Karena dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya percaya ketika Ibu Noka walaupun dalam keadaan seorang janda membawa beras 5 kilo, itu adalah hati dan pikiran perasaan bertumbuh. Mama Dance ketika ada Natal mempersiapkan beberapa ekor ikan. Nah, suami nelayan, jadi Mama Dance mempersembahkan ikan apa? Ekor kuning, beberapa ekor besar-besar. Tidak mau membiarkan Natal itu tidak maju. Bagaimana kalau jemaat tidak membawa makanan? Ini seandainya, tapi ini tidak pernah terjadi. Ini contoh. Ketika Ibu Selfie membawa ikan, 1 ikan, ya, semua yang hadir membawa. Yakub sampai pesan, "Mak, jangan goreng itu 1 ikan. Saya mau makan sebentar malam." Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat. Dari Yakub. Ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu, sampai-sampai Tuhan bersumpah. Amin. Sampai-sampai Tuhan bersumpah. Saudara, kalau saudara pelajari di Alkitab, jarang sekali Tuhan mau bersumpah, jarang. Paling kepada Abraham ketika ia mempersembahkan Ishak. Dan sumpah Tuhan ini ada dasar, karena ternyata waktu Daud bernasar ayat yang kedua, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar. Saya katakan tadi, kalau kita loyo-loyo datang kepada Tuhan, berkat itu loyo-loyo. Daud ada banyak alasan Allah mengangkat dia jadi raja. Banyak. Daud kalau ibadah hari Minggu seperti ini, masih di rumah, dia sudah berkerinduan yang besar. Dia sudah tidak tahan. Oh, dia ada di istana, dia mau sudah ada di gereja. Masih di parkiran halaman, Daud sudah diurapi. Satu-satunya tokoh Alkitab masih di halaman,